Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama aku Deska Nurfatia dari kelas 5C, Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, aku ingin membahas terkait bagaimana persepsi sosial yang biasa kita lakuin sih di keseharian kita gitu. Jadi, persepsi sosial adalah cara kita memandang dan menilai orang lain dalam lingkungan sekitar kita. Proses ini bukan hanya sekedar melihat atau mendengar, tetapi juga mencakup bagaimana kita menginterpretasikan dan memberikan makna terhadap informasi yang kita terima. Misalnya saat kita bertemu orang baru, kita cenderung menilai mereka berdasarkan ekspresi wajah, gerak tubuh, atau cara berbicara. Semua ini merupakan bagian dari persepsi sosial yang akan mempengaruhi cara kita berinteraksi. Nah, jadi pembahasan berikutnya itu adalah faktor-faktor pembentukan persepsi. Jadi persepsi sosial ini tidak terjadi begitu saja, teman-teman. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu adalah personal effect. Dalam hal ini disebutkan bahwa karakteristik dari individu akan dihubungkan dengan perbedaan persepsi terhadap lingkungan. Hal tersebut sudah jelas akan melibatkan beberapa faktor antara lain kemampuan perseptual dan pengalaman atau pengenalan terhadap kondisi lingkungan. Kemampuan perseptual masing-masing individu akan berbeda-beda dan melibatkan banyak hal yang berpengaruh sebagai latar belakang persepsi yang keluar. Jadi faktor selanjutnya itu ada cultural effect. Menurut jurnal pertama dan Gifford memandang bahwa konteks kebudayaan yang dimaksud berhubungan dengan tempat asal atau tempat tinggal seseorang. Budaya yang dibawa dari tempat asal dan tinggal seseorang ini akan membentuk cara yang berbeda bagi setiap orang tersebut dalam melihat dunia. Selain itu, Gifford menyebutkan bahwa faktor pendidikan juga dapat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap lingkungan dalam konteks kebudayaan. Dan faktor terakhir yaitu physical effect. Jadi physical effect itu apa sih? Jadi kondisi physical effect ini adalah kondisi alamiah dari suatu lingkungan yang akan mempengaruhi persepsi seorang yang mengamati, mengenal, dan berada dalam lingkungan tersebut. Lingkungan dengan atribut dan elemen pembentukannya yang menghasilkan karakter atau tipikal tertentu akan menciptakan identitas bagi lingkungan tersebut. Misalnya ruang kelas secara otomatis akan dikenal bila dalam ruang tersebut terdapat meja yang diatur berderet dan terdapat podium atau mimbar dan papan tulis di bagian depannya. Nah, itu baru disebutnya kelas. Ada dari sumber referensi kita yang kedua yang membahas tentang bagaimana sih proses terbentuknya persepsi. Jurnal ini dari Damayanti 2000 dalam Prasilika Tiaraha tahun 2007 menggambarkan proses pembentukan persepsi pada skema di bawah ini. Jadi, proses pembentukan persepsi dimulai dengan penerimaan rangsangan dari berbagai sumber melalui panca indera yang dimiliki. Setelah itu, diberikan respon sesuai dengan penilaian dan pemberian arti terhadap rangsangan lain. Setelah diterima rangsangan atau data yang ada diseleksi, untuk menghemat perhatian yang digunakan rangsangan yang telah diterima diseleksi lagi untuk diproses pada tahapan yang lebih lanjut. Setelah diseleksi, rangsangan diorganisasikan berdasarkan bentuk sesuai dengan rangsangan yang telah diterima. Setelah data yang diterima dan diatur, proses selanjutnya itu individu menafsirkan data yang diterima dengan berbagai cara. Dikatakan telah terjadi persepsi setelah data atau rangsangan tersebut berhasil ditafsirkan dalam bentuk perilaku. Untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang bias dalam persepsi sosial. Terkadang persepsi sosial kita bisa dipengaruhi oleh bias. Misalnya, bias konfirmasi adalah kecenderungan mencari informasi yang sesuai dengan keyakinan kita. Jika kita sudah percaya seseorang itu tidak jujur, kita mungkin hanya fokus pada hal-hal yang memperkuat anggapan itu, meskipun mungkin sebenarnya tidak demikian. Contoh lainnya yaitu ada efek halo, yaitu kecenderungan menilai seseorang secara keseluruhan berdasarkan satu sifat positif seperti penampilan fisik. Sebaliknya ada efek horn, yaitu jika seseorang memiliki sifat negatif, kita cenderung melihat aspek lain dalam diri mereka juga secara negatif. Kita kan sudah mempelajari dari pengertian, terus proses pembentukan dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sosial kan. Jadi kita harus wajib tahu nih dampak persepsi sosial terhadap perilaku kita. Jadi persepsi sosial ini memiliki dampak langsung terhadap perilaku kita. Misalnya jika kita melihat seseorang sebagai sosok yang ramah dan baik, kita mungkin akan bersikap lebih terbuka terhadapnya. Sebaliknya, jika persepsi kita terhadap seseorang itu negatif, kita mungkin akan justru menjaga jarak terhadap orang tersebut. Terus ada faktor-faktor seperti lingkungan keluarga, budaya, dan pergaulan sosial juga akan membentuk bagaimana kita bersikap
bersikap dalam bermasyarakat. Semua ini menunjukkan bahwa persepsi sosial memainkan peran penting di hidup kita nih teman-teman, juga memainkan peran penting dalam membentuk perilaku sosial kita. Wah, video kita kayaknya sudah panjang nih ya tentang membahas persepsi sosial. Jadi sebagai penutup, kita telah mempelajari bahwa persepsi sosial adalah proses yang kompleks dan melibatkan berbagai tahap serta faktor. Persepsi ini tidak hanya mempengaruhi bagaimana kita melihat orang lain, tetapi juga bagaimana kita berperilaku terhadap mereka. Penting bagi kita untuk memahami bahwa persepsi sosial dapat bias, dan kita harus berusaha melihat orang lain secara lebih objektif untuk membangun hubungan sosial yang lebih sehat. Di akhir video ini, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya persepsi sosial dalam membentuk perilaku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya bagi teman-teman yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.